karena ada 2 laporan polisi di Barreskrim Polri dan di Polresta Banyumas. Terkait tentang proses ini berjalan, kami belum masuk ke ranah itu. Kita masih menunggu waktu dari proses hasil laboratorium forensik. Tinggal seseorang bernama Sutrimo ini sudah memasuki proses penyidikan. Update-nya adalah telah melakukan pemeriksaan 27 orang saksi. Yang pertama adalah 2 pengemudi ambulan P3D, 2 pengemudi ambulan yang menjemput korban dari TKP ke Rumah Sakit Muhammadiyah, 2 pengemudi ambulan yang mengantar dari Rumah Sakit Muhammadiyah ke Banyumas, 1 pengemudi ambulan, 3 pihak rumah sakit terdiri dari atas 2 petugas keamanan dan 1 orang dokter, 2 petugas pemandi jenazah, 7 saksi di sekitar lokasi kejadian, 3 orang keluarga korban, keluarga almarhum, 1 orang teman almarhum, dan 1 perangkat desa, serta 3 pihak terkait laporan di Barreskrim Polri, karena ada 2 laporan polisi di Barreskrim Polri dan di Polresta Banyumas. Terkait tentang proses ini berjalan, kami belum masuk ke ranah itu. Kita masih menunggu waktu dari proses hasil laboratorium forensik, termasuk jaringan DNA dan zat yang ditemukan. Ini masih menunggu 1 sampai 2 minggu seperti yang disampaikan dari Karodokpol Brigjen Dr. Hastri. Ya Mas, dari hasil laboratorium forensik terkait tentang hasil ekshumasi. Ekshumasi itu bongkar makam, ada pemeriksaan luar sudah disampaikan oleh Profesor Ahmad Yudianto, dan yang ketiga adalah pemeriksaan bagian dalam. Pemeriksaan bagian dalam ada DNA, jaringan, termasuk zat yang ditemukan. Ini masih menunggu hasil 1 sampai 2 minggu. Nanti itu yang disampaikan oleh ahlinya. 1 sampai 2 minggu itu sejak proses ekshumasi, Pak? Iya, betul. Jenazah Sutrimo ini mengeluarkan mengeluarkan buih ya dari hidung dan mulutnya pada saat dia meninggal, dan juga termasuk suap dan termasuk isi organ-organ dalam seperti lambung dan juga ada jantung. Kami diberi tugas setelah bisa menyelesaikan kegiatan ekshumasi ini yang diberikan pada kami berserta tim. Dalam pelaksanaan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, dalam pelaksanaannya itu kami dibagi menjadi sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, ada 3. Yang pertama adalah ekshumasi, yang kedua adalah proses pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, sedangkan yang ketiga adalah pengumpulan pemeriksaan lanjutan. Dari hasil tersebut, dari hasil ekshumasi dan hasil otopsi serta pengumpulan sampel-sampel guna di pemeriksaan lebih lanjut, dapat disimpulkan sebagaimana yang pertama, bahwasanya dari hasil pemeriksaan kami, dari hasil ekshumasi dan otopsi, bahwasanya yang kami periksa itu adalah jenazah laki-laki umur sekitar 40 tahun dengan panjang badan 166 cm. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya. Nanti akan dilakukan oleh lapor ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai saat ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung, menunggu sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, yaitu pemeriksaan histopatologi
pemeriksaan toksikologi dan pemeriksaan DNA. Saya kira itu untuk hasil kegiatan ekshumasi dan otopsi atas jenazah Sutrimo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas penjelasannya terkait tentang pendalaman keilmuan forensik yang telah disampaikan. Kita juga akan mendengarkan penjelasan mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses penyidikan yang akan disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebagaimana kita ketahui, hari ini kami dari tim penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya dengan tim dokter forensik telah melakukan kegiatan ekshumasi atas mayat atas nama Sutrimo. Kegiatan ini adalah bagian dari proses penyidikan yang sedang kami laksanakan sehubungan dengan adanya 2 laporan polisi yang diterima di Bareskrim Polri dan di Polresta Banyumas. Selanjutnya, berdasarkan tempat kejadian perkara terhadap satu peristiwa hukum tersebut sehubungan dengan TKP-nya berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kedua laporan polisi tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan selanjutnya kami dari tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan juga berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polresta Banyumas. Dari laporan hasil penyelidikan tersebut diduga ada satu peristiwa hukum yang itu dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya kami melakukan upaya dan tindakan penyidikan lanjutan dengan melakukan ekshumasi terhadap mayat dari saudara S. Tentunya hasil ekshumasi dan otopsi ini akan menjadi alat bukti di dalam kami menjalankan proses penyidikan ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami segera bisa memperoleh dari hasil kegiatan ekshumasi ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dir. Perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa dengan selesainya kegiatan ekshumasi hari ini belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan penyebab meninggalnya almarhum Sutrimo. Masih ada beberapa langkah kegiatan yang harus dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dan analisis yang lebih lanjut oleh tim ahli sebelum diperoleh kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kami beri kepada teman-teman untuk kesempatan mengajukan pertanyaan. Silakan sebutkan nama dan dari medianya. Ya, silakan. Untuk berapa lama Pak untuk mendapatkan hasil final terkait ekshumasi sama otopsi ini Pak? Jadi kira-kira berapa lama agar bisa tahu hasil finalnya sebab-sebab kematian Sutrimo? Udah lagi? Ya, silakan. Selamat Pak Kadit, Bu Ketua PDKMI dan juga Pak Dir serta jajaran yang lain. Saya Yusuf dari Metro TV. Untuk Katim Dokter Forensik terlebih dahulu, Pak Yudi, apakah ditemukan ada mungkin sisa buih seperti itu di tenggorokan, karena dari laporan pihak keluarga kan ditemukan dalam keadaan mulut dan hidung yang berbusa. Kemudian untuk Pak Dirkrimum PNJ,
bisa dielaborasi lagi Pak tentang peristiwa hukum yang terjadi, apakah dari pengantaran jenazah yang ditemukan dan dinyatakan meninggal di RS Muhammadiyah Turing dalam proses itu, ataukah ada peristiwa hukum yang bisa lebih detail dijelaskan kepada publik? Terima kasih. Ya, mungkin satu lagi. Ya, silakan. Pak, izin saya Anang dari Detik mau menanyakan tadi sampel apa aja yang dibawa dari ekshumasi proses tadi? Dari sampel apa aja yang dibawa untuk diberikan? Terima kasih. Oke, kita jawab dulu ya 3 pertanyaan, mungkin dari Prof bisa menjawab, Prof. Baik, terima kasih Kabid Humas. Yang pertama, perkiraan selesai untuk semua pemeriksaan laboratorium, karena pemeriksaan laboratorium ini cukup banyak ya. Ada secara garis besar ada 3, yaitu adalah pemeriksaan histopatologi, yaitu jaringan, ada pemeriksaan untuk toksikologi, dan untuk pemeriksaan DNA. Jadi perkiraan ya, antara sekitar 2 sampai 3 minggu. Itu artinya pemeriksaan laboratoriumnya bisa terselesaikan semua. Karena sampel-sampel yang diambil itu bukan hanya 1-2, tetapi hampir dari bagian tubuh, mulai dari kepala sampai bagian tubuh bagian bawah kami coba untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti diketahui bahwasanya jenazah ini telah dikubur pada tanggal 23 ya. Jadi sudah hampir 3 minggu. Di ilmu kedokteran forensik ini sudah masuk pada proses pemusukan lanjut. Sehingga secara visual itu hampir semua sama warna-warnanya dan semuanya. Sehingga ini perlu dilakukan pemeriksaan secara laboratorium secara detail. Jadi perkiranya antara 2 sampai 3 minggu bisa terselesaikan dari hasil laboratoriumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang informasi yang kami terima, jenazah Sutrimo ini mengeluarkan mengeluarkan buih ya dari hidung dan mulutnya pada saat dia meninggal. Namun pada waktu kami ekshum tadi sudah tidak ada di ini kan, tetapi kami mencoba melakukan tadi pemeriksaan laboratorium, mengambil dengan cara mensuap ya. Apakah di situ masih ada sisa-sisa dari yang terkandung dari ini, kita tunggu dari hasil laboratorium tersebut. Apakah itu dari toksikologi ataupun dari pemeriksaan DNA-nya ataupun dari pemeriksaan histopatologinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemeriksaan yang kami lakukan itu seperti saya sampaikan, itu saya ambil sampel dari kepala sampai badan. Mulai dari kulit yang kami curigai di situ ada kelainan, kami ambil. Dan juga termasuk swab dan termasuk isi organ-organ dalam seperti lambung dan juga ada jantung. Kami mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus ini, untuk menentukan sebab kematiannya secara saintifik, secara ilmiah tentunya. Ya. Jadi kalau tidak salah itu ada puluhan Bapak sampel yang kami ambil. Ya, terima kasih begitu. Terjawab ya, termasuk Mas Anang, terjawab ya. Yang dari Pak Dir, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebenarnya beberapa peristiwa hukum yang terjadi itulah yang kemudian pihak keluarga maupun masyarakat melihat atau menilai ada kejanggalan-kejanggalan yang harus dikonfirmasi. Tadi ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian, dari mulai ditemukannya yang bersangkutan, saudara S ini di lokasi, kemudian proses pengantaran ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring, bahkan sampai dengan pengantaran ke pihak keluarga. Disitulah pihak keluarga memandang ada hal-hal yang janggal sehingga pada akhirnya pihak keluarga dan
masyarakat juga membuat laporan polisi dan pengaduan ke pihak kami. Kami juga dapat informasi dari pihak keluarga bahwa barang milik yang bersangkutan, Saudara S, belum diserahkan kepada Saudara S, sehingga itu juga yang semakin menambah kejanggalan. Dari laporan polisi yang diterima tersebut, karena ada tadi yang disampaikan oleh pihak keluarga maupun pelapor, tentunya kami melakukan upaya penyelidikan, di mana penyelidik berusaha untuk menemukan apakah peristiwa hukum tersebut dapat diduga ada sebuah perbuatan pidana di sana, dengan tadi yang disampaikan terkait dengan kejanggalan tersebut. Ada upaya-upaya hukum yang hanya harus dapat kami lakukan di dalam proses penyidikan, sehingga dari hasil penyelidikan tersebut berdasarkan laporan polisi atau pengaduan, kemudian hasil penyelidikan, dan dalam sebuah gelar perkara sebagaimana diatur di dalam KUHP, ada dugaan peristiwa tersebut diduga sebuah peristiwa pidana, sehingga harus kami buktikan nanti. Dan disitulah kami meningkatkan dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan, supaya clear, jangan sampai masyarakat keliru memperoleh informasi sehubungan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentunya saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, kami pastikan bahwa kami akan menjamin proses penegakan hukum ini secara transparan dan akuntabel. Apapun nanti hasil yang diperoleh dari kegiatan ekshumasi ini, tentunya kami juga akan informasikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Berikan kami kesempatan untuk berupaya dan berbuat semaksimal mungkin sehingga pihak keluarga dan publik juga memperoleh kepastian apakah peristiwa ini betul-betul sebuah peristiwa pidana, sehingga pada akhirnya harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini, atau nanti berdasarkan hasil penyidikan juga ada temuan-temuan lain atau fakta-fakta hukum lain, sehingga ada proses kepastian hukum berdasarkan KUHP juga yang harus kami tentukan. Saya kira itu ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan ada yang, ya silakan Mbak. Ya, baik Pak Adisti dari iNews TV. Ini terkait perkembangan penyidikan, sudah sejauh mana pemeriksaan terhadap saksi, sudah ada totalnya berapa, kemudian siapa saja yang sudah diperiksa sebagai saksi, kemudian juga pemeriksaan kesaksian dari keluarga ini juga sudah seperti apa? Saya Coki dari IDN meneruskan tadi Mbak ini, untuk saksi apa sudah berapa yang diperiksa tadi, kemudian apakah sudah ada tersangka atau calon tersangkanya Pak? Terima kasih. Oke, kita jawab ya. Baik rekan-rekan sekalian, untuk saksi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi, dan kami terus juga melakukan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap saksi-saksi berdasarkan keterangan saksi yang sudah kami peroleh tersebut.
Tadi ditanyakan apakah sudah ada tersangkanya. Inilah rekan-rekan sekalian, proses penyidikan ini dalam rangka menuju ke arah sana. Mudah-mudahan kami menemukan fakta hukum yang sesuai dengan fakta yang diperoleh nanti apa yang menyebabkan kematian daripada yang bersangkutan. Oke, terjawab ya rekan-rekan. Mungkin terakhir. Cukup, saya rasa. Terima kasih rekan-rekan. Kami memahami bahwa harapan keluarga dan perhatian masyarakat agar peristiwa meninggalnya almarhum Sutrimo dapat menjadi terang. Karena itu Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah akan terus bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis scientific crime investigation. Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi, menyimpulkan sebelum hasil dari laboratorium keluar. Terima kasih kepada keluarga almarhum, tim dokter forensik Polda Jawa Tengah, Polresta Banyumas, serta rekan-rekan media sekalian atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.